Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman soal cara ngecek penerima BPUM UMKM untuk Bank BRI. Nah, di sini di e-form BRI itu ada tulisan hijau jika teman-teman itu mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, di situ ada di bawah tulisan hijau tersebut, di situ ada beberapa persyaratan atau yang harus teman-teman perhatikan saat untuk pengambilan dana bantuan atau beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan bagi penerima BPUM yang terdaftar ini. Nah, ada beberapa hal yang penting banget untuk penerima tahu soal peraturan dari Bank BRI-nya sendiri. Nah, apa sajakah itu jenis hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, penerima BPUM wajib membawa dokumen persyaratan untuk melakukan pengambilan dana BPUM, yaitu asli dan fotokopi EKTP, dokumen lain yaitu formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, ini teman-teman isi, dan surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM disediakan di kantor BRI tanpa materai. Di sini teman-teman harus bawa kedua-duanya, misalnya seperti fotokopi KTP dan juga KTP aslinya. Jika teman-teman kehilangan KTP atau KTP-nya sudah hilang, teman-teman bisa mengurus surat kehilangan di kantor polisi. Atau jika teman-teman bisa mengurus EKTP-nya cepat, silakan urus ke Dukcapil terdekat. Kemudian dokumen lain seperti surat SPTJM itu harus teman-teman isi listnya, kemudian surat pernyataan, kemudian juga surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM disediakan di kantor BRI. Ini sudah disediakan sendiri oleh pihak BRI-nya. Kemudian yang kedua, dana BPUM dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan BRI unit, sehingga penerima BPUM dapat mendatangi kantor BRI dengan antrian lebih longgar untuk mempercepat proses layanan. Di mana saja ada cabang BRI atau kantor BRI, di situ teman-teman bisa melakukan pencairan agar tidak selalu berkerumunan di kantor pusat BRI, karena lebih banyak orang itu untuk datang ke kantor pusat. Ini teman-teman sudah bisa datang ke BRI unit, kantor kas juga bisa, cabang pembantu juga bisa, kemudian kantor cabang juga bisa. Jadi, agar teman-teman tidak melakukan kerumunan. Jadi, ini bisa teman-teman jumpai di mana saja. Kemudian yang ketiga, BRI selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk seluruh kantor BRI. Penerima BPUM agar selalu mengenakan masker dan menjaga jarak selama berinteraksi. Nah, di sini bagi teman-teman yang datang ke Bank BRI, usahakan memakai masker agar tidak disuruh pulang lagi atau mencari masker di sana. Jadi untuk itu, bagi teman-teman yang ingin pengurusannya cepat selesai, teman-teman patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Bank BRI setempat. Kemudian yang keempat, BRI berwenang untuk membatasi jumlah antrian, menentukan kuota penyaluran BPUM setiap hari, serta mengatur penjadwalan kedatangan penerima BPUM sesuai kapasitas kantor BRI dan protokol kesehatan. Jadi setiap harinya itu mereka yang telah menentukan berapa orang yang bisa mereka layani, kemudian berapa kapasitas yang harus mereka izinkan. Kemudian yang kelima, penerima BPUM memiliki kelonggaran waktu selama 3 bulan dari tanggal pendaftaran sebagai penerima BPUM sehingga tidak perlu terburu-buru dan berkerumunan ke kantor Bank BRI untuk melakukan pencairan dana. Apabila penerima BPUM menemui kondisi antrian yang melebihi kapasitas kantor BRI, silakan datang ke kantor BRI di hari lain. Jadi 3 bulan dari saat ini, yaitu saat ini di bulan April, Mei, Juni,
Nah, sampai bulan Juni akhir nanti teman-teman masih bisa untuk melakukan pencairan BPUM UMKM di BRI agar tidak terlalu terburu-buru dan terjadinya kerumunan di satu tempat. Jadi untuk itu tidak perlu teman-teman ingin mengambil saat ini juga. Tapi jika teman-teman memang sangat membutuhkan sekali, apalagi saat ini akan datang Lebaran dan juga saat ini lagi puasa dan pandemi juga, teman-teman bolehlah untuk mencairkan saat ini juga. Namun teman-teman pilih di mana lokasi BRI yang sedikit antriannya, karena nanti jika pun membludak, teman-teman akan disuruh pulang oleh satpam pihak BRI-nya. Kemudian yang keenam, penerima BPUM agar tidak percaya terhadap informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab terkait proses pengambilan dana BPUM. Nah, di sini bukan hanya sekedar tentang proses pengambilan saja. Di sini juga ada berita hoaks bahwasanya di tanggal 22 April itu akan terjadinya pemblokiran secara serentak. Nah, itu juga informasinya sangat simpang siur. Bahkan kami sebagai YouTuber juga banyak disalahkan. Karena kenapa? Dikatakan di situ kenapa tidak langsung dibuka saja antriannya secara menyeluruh begitu. Karena tidak mungkin dibuka secara langsung atau serentak. Karena kenapa? Ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman bawa pada saat ingin pemblokiran tersebut dibuka. Nah, jika terjadinya pembukaan blokiran secara massal, kapan itu pasti berkas-berkas yang akan dikumpulkan itu tidak akan teman-teman kumpulkan. Itu pasti sudah banyak yang bakal ketinggalan. Karena kenapa? Di saat dana masuk, teman-teman pasti sudah mengambil langsung dana tersebut ke bank tanpa memikirkan lagi berkas yang harus teman-teman kumpulkan. Nah, di situ letaknya karena kenapa tidak mungkin terjadinya pemblokiran secara serentak. Nah, maka di sini pemerintah bersama Bank BRI memiliki kelonggaran bahwa bisa mengambil dana bantuan tersebut 3 bulan ke depan. Jadi untuk itu, bagi teman-teman yang tidak terlalu membutuhkan uang sama sekali, berilah waktu untuk teman-teman yang lain untuk datang ke Bank BRI agar tidak terjadinya kerumunan. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak memiliki dana lagi, silakan mengambil dananya. Namun pilihlah tempat atau cabang Bank BRI yang tidak antriannya terlalu panjang. Jadi itu sekalian aku jawab tentang masalah pemblokiran. Pemblokiran secara massal itu tidak akan ada karena ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman kumpulkan untuk membuka blokir tersebut. Jika blokir telah dibuka, maka hari itu juga bahkan 3 hari kedepannya itu teman-teman sudah bisa untuk melakukan pencairan di Bank BRI mana saja. Jadi untuk itu teman-teman semuanya nggak usah khawatir tentang seputaran BPUM UMKM Bank BRI ini karena sudah mulai dipermudah jalannya meskipun teman-teman disuruh untuk melakukan pembukaan blokiran. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang udah support channel ini. Thank you for watching, dan yang masih baru bergabung silakan tekan tombol like, comment, and subscribe, dan juga komen bagi teman-teman semua yang memiliki masalah seputaran bantuan BPUM UMKM Bank BRI maupun Bank BNI. Oke, thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.